riyadhah khusus untuk membaca itu kalau perlu malam Jumat, insya Allah itu akan mudah, ya mudah segala-galanya insya Allah. Monggo saya ijazahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera para pemirsa sekalian. Saat ini Arah 9 Channel berada di dalam kesepuhan atau kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Di sini kami diterima oleh putri beliau yaitu Nyai Hajah Mahfudah. Kita akan menggelar tahlil. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Pimpinan cabang SEDIKAI yang tidak kami sebutkan namanya, para syuriah dan fidyah secara keseluruhannya, pengurus yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Alhamdulillah siang ini kami dari keluarga mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian karena program dari pimpinan wilayah DKI maupun cabang-cabangnya bisa silaturahmi ke dalamnya, masih terutama ini adalah kediaman Kiai Wahab Hasbullah. Jadi memang bentuknya ini kami tidak merubah, hanya dulu ada buleteran aja, itu yang kami rubah, tapi semuanya juga ada kaca, ada jam, semuanya tidak kami rubah. Dan inilah kediaman beliau, perjuangan tempat lahir beliau lahir di rumah sebelah, rumahnya Kiai Hasbullah, di rumah Kiai Wahab, dan di sini beliau itu melakukan semua perjuangannya, diawali dari Surabaya, terus diteruskan di rumah Jombang. Ini adalah kediaman beliau. Rumah ini sudah 1 abad lebih, ya 1 abad lebih, karena membangunnya ini saya belum lahir dan ibu saya memang ibu yang terakhir, sehingga membangun ini ketika Kiai Wahab dengan ibunya Pak Wahib, anak yang pertama, maka rumah ini 1 abad lebih, mungkin 150 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa hadir di sini melihat atau bisa menyaksikan kediaman beliau ini, Kiai Wahab Hasbullah, menjadikan spirit, menjadikan semangat. Ternyata rumahnya sederhana, tetapi insya Allah manusianya, perjuangannya insya Allah sangat kita banggakan dan kita rasakan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami keluarga semua 11, tapi sekarang tinggal 6, yaitu yang pertama Bunyai Muktamaroh, beliau tinggal di Jombang, tepatnya rumahnya di depan kantor polisi. Selanjutnya saya, terus Bu Hizbiyah yang di ketua wilayah DKI yang mertuanya Mas Saifuddin, terus yang kedua Bu Mujidah, alhamdulillah sekarang diberi kesempatan menjadi bupati, tapi insya Allah nanti bulan November sudah BLT karena akan pemilihan akan datang. Yang ketiga Kiai Hasib yang sekarang salah satu ketua PBNU dan beliau sekarang memang harus di sana. Yang terakhir ada Kiai Rokib, berdiri ya Rokib, ini adik yang paling kecil, yang terakhir ya, jadi bontot, jadi yang bisa menjamu Bapak Ibu semuanya, saya dengan Pak Kiai Rokib. Tentunya dalam perjalanan ini adalah satu perjalanan yang sangat mulia, satu perjalanan yang sangat bersejarah, satu perjalanan yang sangat membahagiakan dan memberikan kesemangatan hidup, terutama perjuangan dalam Nahdlatul Ulama
dalam perjalanan ini adalah sangat mustajab. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat untuk ziarah ke makam muassis, ke makam waliullah. Jadi marilah kita dalam perjalanan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, memohon kepada Allah Bapak Ibu semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberhasilan di dalam perjuangan, dan diberikan kenikmatan hidup di dunia sampai di akhirat, dan dijaga anak keturunannya, dan juga diselamatkan oleh Allah, tetap iman Islam, insya Allah akhir hayat dalam husnul khotimah. Ini yang harus kita lakukan ketika mohon kepada Allah melewati muassis, insya Allah itu adalah sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan Nahdlatul Ulama itu adalah tidak lepas daripada selain kita yang tradisi kita Yasin, tahlil dan lain sebagainya, adakah juga semacam zikir atau riyadhah. Di dalam NU, kekuatan NU itu sebetulnya riyadhah yang paling kuat dan paling mustajab dan paling memberikan spirit kita dalam perjuangan itu adalah membaca nariyah. Tadi saya dengar dari Jakarta, mana itu yang membangun Pulau Seribu. Insya Allah Pulau Seribu mau membangun setelah ziarah ini, dan akan melanjutkan untuk membaca nariyah. Allah mudahkan, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala yang dicita-citakan, terutama di dalam melancarkan bangunan. Jadi nariyah ini kami ijazahkan semuanya kepada Bapak Ibu, ya, Japsi. Ini adalah termasuk juga istighosah atau wiritannya Kiai Wahab selain burdah. Jadi nanti kami akan beri oleh-oleh dua. Pertama nariyah, kedua burdah. Nariyah ini fadilahnya, kemanfaatannya, ketika Bapak Ibu mengalami hidup agak gelisah, hidup yang sedih, hidup yang menghadapi masalah, insya Allah masalah apapun, dengan nariyah insya Allah akan memudahkan. Sebagaimana contoh, selalu saya berikan contoh, ada tepung, di situ ada benang. Benang ini ditarik, bagaimana tepung itu tidak hancur. Begitu juga kegelisahan, kegundah gulanan hati Bapak Ibu, kalau dibacakan nariyah insya Allah akan diangkat oleh Allah kesusahannya dan kegelisahannya. Sehingga semacam benang yang di dalam tepung ditarik tetapi tidak merubah bentuk bentuk tepung itu. Begitu dahsyatnya, kemuliaannya nariyah itu. Dan ini adalah riyadhahnya ulama-ulama, pendiri Nahdlatul Ulama selalu menggaungkan nariyah. Pada saat itu kalau di dalam kelompok yang besar ini membacanya 4.444. Jadi tolong nanti Pak Kiai, di mana jumlahnya berapa sekarang? Oh, pemain jumlahnya ada berapa? 400 atau 300? Jumlahnya yang berangkat ini Bapak Ibu semua jumlahnya 200-an dibagi aja 400. Jadi 4.000 diniati 4.444 dibagi 400, sehingga tiap orang itu nanti berapa jatuhnya. Setelah itu mohon kepada Allah apa saja masalah yang dihadapi di dalam kehidupan ini, apakah keluarga, apakah di organisasi ataupun di dalam pekerjaan, kita mohon sama Allah, insya Allah pulang semuanya akan cair segala permasalahannya. Pulang semuanya yang bangun akan gampang dananya. Allahumma amin. Pulang semuanya segala yang dirasakan menjadikan kegelisahan hidup, menjadikan kerupakan hidup, menjadikan ketidaktenangan hidup, insya Allah diangkat Allah semuanya.
permasalahan itu. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Dan beliau mesti meminta anak-anak pondok untuk membaca burdah itu selama perjalanan yang apa, atau kalau muktamar ya selama muktamar, kalau ada pertemuan konferensi ya selama konferensi, itu selalu diiringi burdah oleh anak-anak. Jadi burdah ini adalah karangannya Imam Al-Busiri dan hanya 2 bait. Perlu kami sampaikan, 2 bait ini enggak semata-mata Mbah Yai Wahab yang mencari. Setelah saya mendengarkan cerita bahwa 2 bait ini satu ketika almarhum Kiai Wahab Hasbullah itu bermimpi ketemu Imam Al-Busiri, 2 bait inilah yang dibaca. Sehingga ini adalah, kalau Yai Ali Tulangan, burdahnya Kiai Wahab itu tidak sembarang burdah. Burdahnya Kiai Wahab itu ada kelebihan dari Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau burdah ini insya Allah, kan burdah itu diselimuti. Jadi Bapak Ibu dalam perjuangan itu insya Allah akan diselimuti oleh Rasulullah SAW. Ketika diselimuti itu tenang, adem apa tidak? Adem, ayam, karena diselimuti. Waktu panas ya nyaman, insya Allah selimutnya rasa dingin. Waktu dingin menjadi anget, ya. Jadi itu arti selimutnya selalu dilindungi, selalu mendapatkan berkah rahmat, dan insya Allah segalanya. Kalau Naria itu semangat untuk perjuangan, menghilangkan kerupekan, menghilangkan kesusahan, memudahkan segala urusan. Saya minta yang akan bangun itu ada riyadhah khusus untuk membaca itu, kalau perlu malam Jumat ya dibaca, ada kelompok untuk sebenarnya. Insya Allah itu akan mudah, ya mudah segala-galanya insya Allah, terutama mudah rezekinya ya, karena bangun itu ya yaitu bentuk fundraising. Jadi burdah ini Maulaya Yasolnya, monggo saya ijazahi, Maulaya Yasolnya 3 kali. Abah pernah bilang burdah ini oleh diijazahkan pertama ya keluarga, kedua santri, ketiga warga Nahdlatul Ulama. Jadi Maulaya Yasolnya 3 kali, Wal Habibnya monggo, kalau mau di rumah 11, kalau mau kumpulan itu ya 4.000, kalau memang kumpulannya sedikit ya dibuat 100. Jadi ada jenjangnya. Kalau 1.000 itu sebaiknya malam Jumat karena banyak ya, jadi itu bisa dibagi-bagi. Kalau saya biasanya punya hajat itu ya 1.000 ya, 1.000 itu sudah saya lakukan beberapa item, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, usai memberikan penjelasan dan pengijazahan, Ibu Nyai Hajah Mahfudoh kemudian menerima cenderamata dari PWNU DKI Jakarta yang dalam hal ini disampaikan oleh Haji Sulaiman SE. Demikian para pemirsa sekalian, liputan dan kunjungan Arah 9 di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Terkait dengan keterangan tambahan, Anda bisa lihat di kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.